Perspektif taking adalah kemampuan untuk memahami pandangan, perasaan, dan pengalaman orang lain dengan menempatkan diri kita pada posisi mereka. Ini merupakan aspek penting dari empati dan keterampilan sosial yang berkontribusi pada hubungan interpersonal yang sehat, komunikasi yang efektif, dan resolusi konflik yang konstruktif. Berikut ini adalah penjelasan mendetail tentang pentingnya perspektif taking, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Pentingnya perspektif taking 1. Meningkatkan hubungan interpersonal. Empati dan pengertian membantu kita memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, memperkuat koneksi emosional dan pengertian. Kepercayaan dan respek. Meningkatkan tingkat kepercayaan dan respek dalam hubungan dengan menunjukkan bahwa kita menghargai pandangan dan perasaan orang lain. 2. Meningkatkan komunikasi. Menghindari kesalahpahaman. Mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dengan memahami perspektif orang lain. Komunikasi yang lebih efektif memungkinkan kita untuk menyesuaikan cara komunikasi kita agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Meningkatkan kemampuan resolusi konflik. Pendekatan yang bijaksana membantu kita mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan konflik dengan memahami semua sudut pandang yang terlibat. Solusi win-win. Memfasilitasi pencarian solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat. 4. Meningkatkan kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan yang empatik. Pemimpin yang memahami perspektif anggota tim dapat lebih efektif dalam memotivasi dan mendukung mereka. Kerjasama yang harmonis memfasilitasi kerjasama yang harmonis dengan mengakui dan menghargai kontribusi serta pandangan setiap anggota tim. Langkah-langkah mengembangkan perspektif taking. Berikan perhatian penuh. Fokus sepenuhnya pada pembicara, hindari gangguan, dan tunjukkan minat yang tulus. Refleksi dan klarifikasi. Ulangi kembali apa yang dikatakan oleh pembicara untuk memastikan pemahaman dan ajukan pertanyaan klarifikasi jika diperlukan. 2. Mengamati dan memahami isyarat nonverbal. Bahasa tubuh. Perhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh yang dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan perspektif orang lain. Dengarkan perubahan nada suara yang mungkin mencerminkan emosi atau intensitas perasaan. Membangun empati kognitif dan emosional. Empati kognitif, bayangkan diri Anda dalam situasi orang lain dan cobalah memahami pemikiran dan perasaan mereka. Empati emosional, rasakan emosi yang dirasakan oleh orang lain dan tunjukkan simpati serta pengertian. Menanyakan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan terbuka, ajukan pertanyaan yang memungkinkan orang lain untuk mengungkapkan pandangan dan perasaan mereka secara mendalam. Pertanyaan empati. Gunakan pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda peduli dan ingin memahami perspektif mereka. Link. Menerapkan perspektif orang lain dalam pengambilan keputusan. Analisis multi-sudut pandang. Pertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Pengambilan keputusan yang inklusif. Libatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan mencapai kesepakatan bersama. Implementasi perspektif taking dalam konteks nyata. 1. Di tempat kerja, pemimpin dapat memahami dan merespons kebutuhan serta kekhawatiran anggota tim dengan lebih baik. Kolaborasi antar departemen menggunakan perspektif taking untuk mengatasi perbedaan dan meningkatkan kerjasama antar departemen. Dalam pendidikan, inspirasi, guru dapat memahami tantangan yang dihadapi siswa dan menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kolaborasi akademik, mahasiswa dapat bekerja lebih efektif dalam tim dengan memahami dan menghargai pandangan serta kontribusi rekan-rekan mereka. Dalam kehidupan pribadi, hubungan keluarga dan teman, menggunakan perspektif taking untuk memperkuat hubungan dengan anggota keluarga dan teman-teman dengan memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Konflik pribadi, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif dengan memahami sudut pandang semua pihak yang terlibat. 4. Kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dengan sikap empatik untuk mendukung dan membantu anggota komunitas lainnya. Sukarelawan, menggunakan perspektif Ting dalam kegiatan sukarela untuk lebih memahami dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang dibantu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1.
Mendengarkan rekan kerja. Jika rekan kerja menghadapi masalah, dengarkan dengan penuh perhatian dan cobalah memahami situasi dari sudut pandang mereka. Berbicara dengan anak-anak. Cobalah untuk memahami dunia anak-anak dengan melihat situasi dari perspektif mereka, sehingga dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih efektif. Mengatasi konflik keluarga. Dalam konflik keluarga, cobalah memahami perasaan dan pandangan setiap anggota keluarga sebelum mencari solusi bersama. 4. Berinteraksi dengan pelanggan. Ketika berhadapan dengan pelanggan yang tidak puas, gunakan perspektif taking untuk memahami kekhawatiran mereka dan mencari solusi yang memuaskan. Kesimpulan, perspektif taking adalah keterampilan penting yang membantu kita memahami dan merasakan pandangan, perasaan, dan pengalaman orang lain. Dengan mendengarkan secara aktif, mengamati isyarat nonverbal, mengembangkan empati kognitif dan emosional, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan menerapkan perspektif orang lain dalam pengambilan keputusan, kita dapat meningkatkan hubungan interpersonal, komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Implementasi perspektif taking dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan mendukung. Demikian, semoga bermanfaat.